Jadi kalau ingin betul-betul berpegang kepada ilmu-ilmu ulama salaf yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, ilmu-ilmunya Rasulullah yang mereka mengambil daripada para sahabat, ikuti betul-betul, jangan setengah-setengah. Yalah, jangan setengah-setengah. Artinya banyak-banyak lagi mengkaji ilmu hadis. Itu aja. Ini baru 2 bulan membaca di YouTube langsung bid'ah, syirik, sesat. Memang berapa kitab sudah dibaca? Kan aneh. Baru 2 bulan. Ini tanggung-tanggung, bila belajar tanggung-tanggung itu bahaya. Man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya, banyak menyalahkan orang. Nah itu, man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya, pasti banyak menyalahkan orang. Jadi siapapun yang kuar, bahasa sekarang inilah kuar, yang mengatakan bid'ah, syirik, itu berarti ilmunya sedikit. Itu aja, kita jangan berpegangi orang yang banyak orang alim itu. Di dalam hadis itulah tanda orang alim itu lebih banyak berdiam, tidak mau kuar. Tapi bila ditanya, mereka menjawab. Apabila orang tidak bertanya, beliau berdiam. Itu tanda orang alim. As-sumtu tazinul alim. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya berdiam itu adalah perhiasannya orang alim. Karena bukhur itu mengandung harum-haruman, sedangkan Rasulullah SAW mencintai harum-haruman. Karena harum-haruman itulah setiap manusia itu pasti menyenangi harum-haruman. Nah, oleh karena kebanyakan manusia sangat cinta, sangat menyukai harum-haruman, itu akan mendatangkan malaikat rahmat. Lalu orang sakaratul maut tadi didatangi malaikat rahmat, baguslah, bagus. Takutnya datang malaikat azab, itu yang dikhawatirkan pada orang sakaratul maut. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu adam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Malaikat rahmat itu, kata Rasulullah, yata'adza, akan merasa tersakiti, akan merasa tidak enak, akan merasa terusir, bima yata'adza banu adam, sebagaimana tersakitinya manusia. Bila manusia merasa senang, malaikat rahmat datang. Bila manusia tidak senang dengan bau-bau yang busuk, maka malaikat rahmat, kata Rasulullah, tidak akan datang. Perkara sunnah. Cuma banyak kita yang tidak tahu. Bahkan kita banyak dikomentari orang masalah bukhur ini, masalah dupa ini. Masalah dupa ini banyak dikomentari orang. Itu seperti agama Hindu. Bukan agama Hindu, di zaman Rasulullah sudah ada dupa seperti ini. Abdullah bin Umar senantiasa. Jadi Imam Malik ini bukan sekedar di zaman Rasulullah, sekedar Abdullah bin Umar. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i pun dahulu diriwayatkan daripada Mutrib. Mutrib ini muridnya Imam Malik, yang beliau berkhadam kepada Imam Malik, selalu membantu apapun kegiatan Imam Malik. Apabila mengajar dibantu dilayani Imam Malik tadi. Jadi kata Mutrib, ini muridnya Imam Malik, beliau berkata, apabila ada tamu laki-laki datang ke rumah Imam Malik ingin bertamu, maka yang membukai pintu pada waktu itu adalah pelayan Imam Malik, perempuan-perempuan, cuma yang masih kecil-kecil, pelayan perempuan yang masih belum akil balik. Nah, mereka bertanya, yang pembantu-pembantu Imam Malik ini bertanya, sampean bertamu ke sini ada hajat apa? Mau bertanya hadiskah atau bertanya masalah agama saja secara umum? Khusus hadiskah atau masalah agama kah? Yang secara umum. Jadi kata rombongan-rombongan yang datang kepada Imam Malik ini, kami ingin bertanya masalah hadis. Nah, ini istimewanya Imam Malik adalah, apabila Imam Malik itu mendengar orang datang ke rumah beliau ingin bertanya masalah hadis, beliau itu bersegera, cepat.
Karena menurut prinsip beliau, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasalkan daripada wahyu Allah. Setiap wahyu Allah itu sama kedudukannya dengan Quran. Makanya beliau bila ada yang ingin bertanya masalah hadis, beliau mandi wajib coba luar. Padahal beliau tidak junub. Langsung ke kamar mandi Imam Malik. Setelah kamar mandi, pakai pakaian jubah, pakai imamah, pakai surban di bahu, pakai minyak harum, tentunya berwudu, sholat 2 rakaat baru menghadap tamu. Luar biasa Imam Malik. Bahkan beliau itu mengarang kitab yang namanya kitab Muwatta. Nah, kitab Muwatta itu ada 2 juz. Itu kitab perpegangan yang sudah dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Sebelum belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Tebalnya segini Pak. Karangan Imam Malik itu di luar kepala Imam Syafi'i. Itu masih remaja Imam Syafi'i itu mau belajar kepada Imam Malik. Masih remaja. Mau belajar hadis kepada Imam Malik. Ternyata sebelum belajar kitab Muwatta yang setebal begini Pak lah, itu sudah ada di kepala Imam Syafi'i. Nah, kalau segini Pak berarti lebih tebal daripada Quran. Itu hadisnya riwayat daripada Abdullah bin Umar semua. Imam Malik itu mengambil hadis kebanyakan daripada Abdullah bin Umar. Sahabat yang termuda paling cerdas itu adalah Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Itu riwayat, aku mengambil ini daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah, kata Imam Malik. Itu yang dihafal Imam Syafi'i. Jadi setelah menghadapi tamu, Imam Malik tadi palah ambil kitab hadis, dicium beliau seperti Quran. Coba wajar aja mati berkeramat lah, orang yang memuliakan Rasulullah, orang yang memuliakan daripada perkataan Rasulullah itu sama muliakan daripada firman Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata sesuatu terkecuali perkataan beliau itu memang wahyu datang dari Allah. Kalau ini wahyu, kata Imam Malik, ini sama kedudukannya seperti Quran. Bukan berdasarkan hawa nafsu Rasulullah berkata-kata dan melakukan sesuatu. Hormatnya Imam Malik, makanya mati beliau itu berkeramat. Imam besar lah, imam besar Madinah. Nah, habis itu Pak, beliau menyuruh kepada pembantu-pembantu beliau, tolong bakarkan bukhur atau dupa. Ulama salaf, betul-betul ulama salaf. Tetapinya adalah membakar bukhur seperti ini bagi golongan-golongan yang di luar daripada aswaja ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan hukumnya syirik. Kan aneh. Mereka mengatakan kami ini golongan ulama-ulama salaf, tapi mereka membid'ahkan perkara bukhur tadi ini, perkara dupa tadi ini, sedangkan Imam Malik memakai, Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pun memakai bukhur. Jadi kalau ingin betul-betul berpegang kepada ilmu-ilmu ulama salaf yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, ilmu-ilmunya Rasulullah yang mereka mengambil daripada para sahabat, ikuti betul-betul, jangan setengah-setengah. Yalah, jangan setengah-setengah. Artinya banyak-banyak lagi mengkaji ilmu hadis. Itu aja. Ini baru 2 bulan membaca di YouTube langsung bid'ah, syirik, sesat. Memang berapa kitab sudah dibaca? Kan aneh. Baru 2 bulan. Ini tanggung-tanggung, bila belajar tanggung-tanggung itu bahaya. Man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya, banyak menyalahkan orang. Nah itu, man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Barang siapa sedikit ilmunya, pasti banyak menyalahkan orang. Jadi siapapun yang kuar, bahasa sekarang inilah kuar, yang mengatakan bid'ah, syirik, itu berarti ilmunya sedikit. Itu aja, kita jangan terpegangi orang yang banyak orang alim itu. Di dalam hadis itulah tanda orang alim itu lebih banyak berdiam, tidak mau kuar.
Tapi bila ditanya mereka menjawab. Apabila orang tidak bertanya beliau berdiam. Itu tanda orang alim. As-sumtu tazinul al-alim. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya berdiam itu adalah perhiasannya orang alim. Bila tidak bermanfaat mereka tidak mau berkata-kata. Bahkanlah di dalam kitab Tanwirul Hawalik itu biografi daripada Imam Malik sebelum masuk kepada pengantar kitab Tanwirul Hawalik itu 4 juz, itu sarah daripada kitab Muwatta Imam Malik. Nah, di sana biografi Imam Malik, beliau mulai kecil sudah memakai bukhur atau dupa. Nah, luar biasalah ulama salaf dahulu. Itu pasti sudah, kalau ulama-ulama salaf itu sudah diakui keabsahan ilmu-ilmu mereka.